Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah penuh hikmah dan pelajaran dari Nabi Lut yang Allah selamatkan bersama putri-putrinya, mengingatkan kita akan pentingnya menjauhi perbuatan dosa dan selalu berpegang pada kebenaran. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga video ini memberikan manfaat dan memperkuat iman kita. Di suatu sore yang tenang, Nabi Ibrahim duduk di depan tendanya, merenungi kebesaran Allah di tengah hamparan padang pasir. Angin sepoi-sepoi membawa aroma kehangatan dan kedamaian, ketika tiba-tiba ia melihat tiga pria asing berjalan mendekat. Para tamu ini tampak gagah dan penuh wibawa, tetapi sesuatu dalam diri mereka terasa berbeda. Sebagai seorang yang dikenal dengan keramah tamahannya, Nabi Ibrahim segera bangkit untuk menyambut mereka dengan hangat. Ia mempersilakan mereka masuk dan menawarkan makanan. Dengan hati yang tulus, ia segera menyuruh keluarganya menyiapkan daging anak sapi yang gemuk, dimasak dengan sempurna, serta dihidangkan bersama susu dan roti. Nabi Ibrahim duduk bersama para tamunya dan mempersilakan mereka untuk makan. Namun, ada keanehan yang tak luput dari pengamatannya. Para tamu itu sama sekali tidak menyentuh makanan yang telah disediakan. Hal ini membuat Nabi Ibrahim merasa cemas dan waspada, sebab di masa itu, menolak makanan seorang tuan rumah sering dianggap sebagai tanda permusuhan. Melihat kecemasan Nabi Ibrahim, salah satu dari mereka berbicara dengan tenang, "Jangan takut. Kami adalah utusan Allah." Perkataan itu seketika menenangkan hati Nabi Ibrahim. Ketika mereka melanjutkan pembicaraan, salah satu dari mereka menyampaikan kabar gembira bahwa istrinya, Sarah, yang telah lanjut usia, akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak. Mendengar kabar tersebut, Nabi Ibrahim terkejut sekaligus bahagia. Ia bertanya dengan penuh takjub, bagaimana mungkin hal ini terjadi, sedangkan aku dan istriku sudah tua renta. Namun, para tamu itu menjelaskan bahwa kuasa Allah melampaui segala keterbatasan manusia. Ini adalah ketetapan Allah, dan apa yang telah ditetapkannya pasti akan terjadi, ujar salah seorang malaikat dengan tegas. Wajah Nabi Ibrahim yang semula penuh tanda tanya kini berubah cerah, dipenuhi rasa syukur kepada Allah atas anugerah yang tak terduga ini. Namun, suasana gembira ini tak berlangsung lama, sebab para tamu tersebut membawa kabar lain yang jauh lebih serius. Setelah menyampaikan kabar gembira, salah satu malaikat mengungkapkan maksud utama kedatangan mereka. Mereka diutus untuk menjalankan perintah Allah menghancurkan sebuah kaum yang telah melampaui batas, yaitu penduduk kota Sodom. Mendengar hal ini, Nabi Ibrahim merasa iba dan prihatin. Ia tahu bahwa keponakannya, Nabi Lut, tinggal di tengah-tengah kaum tersebut, terus berdakwah meskipun mendapatkan perlawanan keras. Dengan hati yang penuh belas kasih, Nabi Ibrahim mencoba memohon kepada Allah agar menunda azab bagi kaum Sodom, berharap mereka mau bertaubat. Namun, para malaikat menjelaskan bahwa azab tersebut telah menjadi ketetapan Allah. Kejahatan kaum Sodom telah mencapai puncaknya, dan tidak ada seorang pun di antara mereka, kecuali Nabi Lut dan keluarganya yang beriman, yang layak diselamatkan. Kabar ini membuat Nabi Ibrahim terdiam, menyadari kebijaksanaan Allah yang tak dapat ditolak. Ia hanya bisa berdoa agar Nabi Lut dan keluarganya diberi perlindungan. Para malaikat pun berpamitan dan melanjutkan perjalanan mereka ke kota Sodom untuk melaksanakan tugas yang telah diperintahkan. Sore itu, setelah para tamu pergi, Nabi Ibrahim kembali merenung. Hatinya dipenuhi rasa syukur atas kabar gembira tentang anaknya, tetapi juga dihantui kekhawatiran atas nasib Nabi Lut dan keluarganya. Ia sadar bahwa setiap peristiwa yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah, dan sebagai seorang hamba, tugasnya adalah untuk tetap beriman dan berserah diri sepenuhnya kepadanya. Di sebuah lembah subur yang dikelilingi pegunungan, berdirilah kota Sodom. Kota itu makmur, dengan ladang-ladang hijau dan sungai-sungai yang mengalir deras. Namun, di balik kemewahannya, kaum Sodom dikenal sebagai masyarakat yang tenggelam dalam kebobrokan moral. Mereka melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya, termasuk praktik homoseksual yang terang-terangan, perampokan, dan tindakan zalim terhadap pendatang. Di tengah kerusakan ini, Nabi Lut, yang merupakan keponakan Nabi Ibrahim, diutus Allah untuk menyampaikan peringatan kepada mereka. Nabi Lut adalah sosok yang sabar dan teguh.
Ia tinggal di kota itu, menyeru kaumnya untuk meninggalkan kebiasaan buruk mereka dan kembali kepada Allah. Setiap hari, ia berjalan di antara mereka, berbicara dengan hati-hati, mengingatkan mereka akan siksa Allah jika mereka terus-menerus dalam dosa. "Wahai kaumku," katanya, "mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelum kalian? Tidakkah kalian menyadari bahwa ini adalah dosa besar?" Namun, peringatan Nabi Lut tidak dihiraukan. Sebagian besar dari mereka malah mengejeknya, menyebutnya sebagai orang asing yang tidak memahami adat dan kebiasaan mereka. "Apakah engkau hendak melarang kami melakukan apa yang kami kehendaki? Jika kau terus mengganggu, kami akan mengusirmu dari kota ini," teriak seorang pemimpin mereka dengan nada mengejek. Penolakan ini tidak membuat Nabi Lut menyerah. Ia terus berdakwah dengan harapan bahwa masih ada di antara mereka yang mau kembali ke jalan Allah. Hari demi hari, Nabi Lut merasa semakin terasing di tengah kaumnya. Bahkan keluarganya tidak sepenuhnya mendukung perjuangannya. Istrinya, yang telah lama hidup bersama kaum Sodom, diam-diam memihak mereka. Meskipun begitu, Nabi Lut tetap sabar, memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan dalam menghadapi ujian ini. Ia percaya bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kaum Sodom tidak hanya menolak dakwah Nabi Lut, tetapi juga berusaha mempermalukannya. Mereka sering berkumpul di jalanan, melakukan tindakan cabul di depan umum tanpa rasa malu. Pendatang yang melewati kota itu sering menjadi korban perampokan dan pelecehan. Nabi Lut merasa bahwa kejahatan mereka sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Ia berdoa kepada Allah agar menurunkan keadilan-Nya atas kaum yang telah melampaui batas ini. Suatu malam, Nabi Lut merenung di rumahnya, memikirkan nasib kaumnya. Hatinya sedih melihat kemaksiatan yang semakin menjadi-jadi, tetapi ia juga takut akan azab yang mungkin menimpa mereka. Dalam doanya, ia memohon, "Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk terus berdakwah. Jika mereka tidak mau bertaubat, maka tegakkanlah keadilan-Mu." Kata-kata itu terucap dengan berat, karena ia tidak menginginkan kehancuran, tetapi hanya ingin melihat kaumnya kembali kepada kebenaran. Meski merasa kesepian, Nabi Lut tidak pernah kehilangan harapan. Ia tetap memberikan teladan kebaikan kepada putri-putrinya yang setia dan beriman. Mereka menjadi pendukung setia ayahnya, meskipun sering mendapat cemoohan dari masyarakat sekitar. Nabi Lut mengajarkan kepada mereka untuk tetap percaya bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya yang sabar dan beriman. Hari-hari terus berlalu, dan kesabaran Nabi Lut semakin diuji. Ia tahu bahwa segala sesuatu ada batasnya, termasuk kesabaran Allah terhadap kaum Sodom. Namun, ia tetap menunggu dengan penuh tawakal, yakin bahwa Allah akan memberikan keputusan terbaik pada waktu yang telah ditentukan. Di tengah kesunyian malam, ia menatap langit penuh bintang, memohon perlindungan dan petunjuk dari Sang Pencipta. Di kejauhan, para malaikat yang telah bertamu ke rumah Nabi Ibrahim kini semakin mendekat ke kota itu, membawa misi yang telah ditetapkan oleh Allah. Hari itu, Nabi Lut kembali ke tengah kaumnya untuk menyampaikan seruan kebenaran. Dengan penuh kasih, ia memulai perkataannya, "Wahai kaumku, tinggalkanlah perbuatan keji yang kalian lakukan. Bertakwalah kepada Allah, dan ikutilah petunjuk-Nya. Tidakkah kalian ingin mendapatkan rahmat-Nya?" Seruannya menggema di pasar, tetapi bukannya mendengar, orang-orang malah menertawakannya. Sebagian mulai berbisik-bisik, sementara yang lain mencemooh dengan suara keras. Salah satu pemimpin kaum Sodom maju ke hadapan Nabi Lut, suaranya penuh amarah. "Lut, sudah berapa kali kami mendengar ocehanmu? Apakah kau tidak lelah mengganggu kami dengan larangan-laranganmu? Apa yang kami lakukan adalah hak kami," teriaknya, diikuti sorakan setuju dari orang-orang di sekitarnya. Nabi Lut menatap mereka dengan sedih, namun tetap tenang. "Aku hanya ingin menyelamatkan kalian dari murka Allah. Sesungguhnya azab itu nyata, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Penolakan kaum Sodom tidak berhenti pada kata-kata. Mereka mulai merencanakan cara untuk menyingkirkan Nabi Lut. Dalam sebuah pertemuan rahasia, mereka sepakat bahwa jika Nabi Lut terus menghalangi gaya hidup mereka, mereka akan mengusirnya dari kota. "Dia hanya seorang pendatang. Apa haknya untuk mengatur hidup kita?" kata salah seorang dari mereka dengan nada menghina. Sementara itu, di rumahnya, Nabi Lut merasakan tekanan semakin besar. Ia tahu, hanya Allah yang dapat melindunginya.
Di tengah situasi ini, istri Nabi Lut, yang telah lama berpihak pada kaumnya, mulai menunjukkan ketidaksetiaannya. Ia diam-diam menyampaikan kepada para pemimpin kota bahwa Nabi Lut sedang merencanakan sesuatu yang besar untuk mengubah mereka. Informasi ini semakin memperburuk hubungan antara Nabi Lut dan kaumnya. Meskipun demikian, Nabi Lut tetap sabar, meyakini bahwa Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang beriman. Keadaan semakin memanas. Kaum Sodom mulai mengejek Nabi Lut secara terang-terangan di jalan-jalan. Beberapa dari mereka bahkan mendekati rumahnya, berteriak dengan ancaman. "Jika kau tidak berhenti, kami akan mengusirmu atau bahkan membunuhmu," teriak mereka. Nabi Lut menghadapi ancaman ini dengan kepala tegak, tetapi dalam hatinya, ia memohon perlindungan kepada Allah. Saat malam tiba, Nabi Lut duduk bersama kedua putrinya di dalam rumah. Mereka berbicara dengan nada lembut, menghibur satu sama lain. "Ayah," kata salah seorang putrinya, "apakah Allah akan membiarkan kita dalam situasi ini?" Nabi Lut tersenyum tipis, meskipun hatinya penuh kekhawatiran. "Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar. Dia tidak akan meninggalkan kita, anakku," jawabnya sambil menepuk lembut bahu putrinya. Namun, meskipun Nabi Lut terus berdakwah dan berdoa, kaumnya semakin jauh dari kebenaran. Setiap hari, tindakan mereka semakin keji. Mereka dengan sengaja mempermalukan orang-orang yang lewat di kota mereka, melakukan perampokan, dan menganggap semua itu sebagai hiburan. Nabi Lut merasa bahwa peringatan yang ia sampaikan tidak lagi didengar. Ia mulai menyadari bahwa kehancuran kaum ini mungkin sudah sangat dekat. Dalam doanya, Nabi Lut mengadu kepada Allah, "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang terjadi. Jika mereka tetap menolak kebenaran, maka tegakkanlah keadilan-Mu. Lindungilah aku dan keluargaku yang beriman dari azab yang akan Engkau turunkan." Malam itu, di kejauhan, para malaikat yang telah menemui Nabi Ibrahim terus mendekat. Mereka membawa misi dari Allah, dan sebentar lagi, kota Sodom akan menjadi saksi dari keputusan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Malam itu, suasana di kota Sodom terasa mencekam. Penduduknya tengah sibuk dengan kehidupan malam yang penuh dosa, tanpa menyadari bahwa kehancuran sudah mendekat. Sementara itu, Nabi Lut duduk di depan rumahnya, memandangi langit penuh bintang. Hatinya bergejolak, memikirkan ancaman yang terus-menerus datang dari kaumnya. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat tiga sosok pemuda tampan berjalan mendekati rumahnya. Wajah mereka bercahaya dan penampilan mereka begitu bersih, berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Nabi Lut segera berdiri, menyambut mereka dengan ramah. "Selamat datang, para tamu," katanya, mencoba menyembunyikan rasa khawatir. Ia tahu bahwa kota ini bukanlah tempat yang aman bagi pendatang, terutama bagi orang-orang yang terlihat asing. "Marilah masuk ke rumahku. Kalian akan aman di sini," lanjutnya. Para tamu itu menerima undangannya dengan tenang dan mengikuti Nabi Lut ke dalam rumah. Di dalam rumah, Nabi Lut mempersiapkan makanan untuk tamunya sambil berbincang. Namun, perasaan cemas terus menghantuinya. Ia tahu bagaimana perilaku kaum Sodom terhadap pendatang. Benar saja, tak lama setelah para tamu tiba, desas-desus tentang keberadaan mereka menyebar ke seluruh kota. Penduduk Sodom, yang terbiasa mengejar nafsu tanpa kendali, berkerumun di depan rumah Nabi Lut, membawa niat buruk terhadap para tamu tersebut. "Lut, bawa keluar tamumu, kami ingin mereka," teriak salah seorang dari mereka dengan nada memaksa. Teriakan itu diikuti oleh kerumunan yang semakin besar. Nabi Lut keluar, berdiri di depan pintu rumahnya dengan keberanian yang tak tergoyahkan. "Wahai kaumku, janganlah kalian berbuat keji terhadap tamuku. Hormatilah mereka, karena mereka ada di bawah perlindunganku," katanya dengan nada tegas. Namun, kaum Sodom tidak mendengarkan. Mereka malah mengejek Nabi Lut. "Bukankah kau yang selalu melarang kami melakukan apa yang kami mau? Dan sekarang kau ingin melindungi mereka? Pergilah dari sini, Lut, atau kau akan menyesal," ancam mereka. Nabi Lut mencoba menawarkan solusi. "Wahai kaumku, jika kalian membutuhkan pendamping, menikahlah dengan para wanita. Itu lebih baik bagi kalian," ucapnya, berharap mereka mau mendengar. Tetapi, tawarannya malah ditolak dengan hinaan dan tawa mengejek. Di dalam rumah, para tamu yang sebenarnya adalah malaikat tetap tenang. Melihat Nabi Lut semakin terdesak, salah satu dari mereka berbicara. "Wahai Lut, jangan takut. Kami adalah utusan Allah.
Mereka tidak akan bisa menyentuhmu, kata malaikat itu dengan lembut, tetapi penuh wibawa. Mendengar itu, hati Nabi Lut menjadi tenang. Malaikat itu kemudian melanjutkan, kami diutus untuk menghancurkan kaum ini karena dosa-dosa mereka telah melampaui batas. Ketika kaum Sodom mencoba mendobrak pintu rumah Nabi Lut, para malaikat menunjukkan kekuatan mereka. Mereka memancarkan cahaya yang sangat terang, membuat kerumunan orang di luar menjadi buta seketika. Dengan penuh kepanikan, kaum Sodom berteriak dan meraba-raba mencari jalan pulang, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun. Nabi Lut menyaksikan hal itu dengan takjub, menyadari bahwa pertolongan Allah telah tiba. Setelah kerumunan bubar, para malaikat menyampaikan perintah kepada Nabi Lut. Bawalah keluargamu yang beriman keluar dari kota ini sebelum fajar. Jangan ada seorang pun di antara kalian yang menoleh ke belakang. Sesungguhnya azab Allah akan turun untuk menghancurkan kaum ini, ujar mereka. Nabi Lut segera mengumpulkan putri-putrinya dan bersiap untuk meninggalkan kota yang penuh dosa ini. Malam itu, ia berdoa dengan penuh keikhlasan, menyerahkan segala urusan kepada Allah, sambil memikirkan peringatan malaikat tentang istrinya yang tidak beriman. Malam itu terasa panjang bagi Nabi Lut. Setelah para malaikat mengusir kerumunan dengan kekuatan mereka, suasana di kota Sodom berubah menjadi sunyi yang menakutkan. Para malaikat memperingatkan Nabi Lut untuk segera meninggalkan kota bersama keluarganya yang beriman sebelum fajar tiba. Wahai Lut, malam ini adalah waktu yang telah ditetapkan Allah untuk menghancurkan kota ini. Janganlah kalian menoleh ke belakang saat azab itu turun, karena yang tertinggal hanya kehancuran, ujar salah seorang malaikat dengan tegas. Nabi Lut dengan segera memanggil keluarganya. Ia mendekati putri-putrinya dengan nada lembut tetapi penuh kepastian. Anak-anakku, malam ini kita harus pergi. Allah telah mengutus malaikatnya untuk menyampaikan perintah ini. Janganlah kalian membawa apapun selain iman di hati kalian. Dan ingat, jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang terjadi, ucapnya sambil memegang tangan mereka. Putri-putrinya mengangguk, mengikuti perintah ayah mereka dengan penuh kepercayaan. Namun, istri Nabi Lut tampak ragu. Dalam hatinya, ia merasa berat meninggalkan kota dan kehidupan yang sudah lama ia jalani. Meskipun hidup bersama Nabi Lut, hatinya lebih terikat pada kaum Sodom. Ia berusaha menyembunyikan perasaannya, tetapi kegelisahan terlihat di wajahnya. Nabi Lut menatap istrinya dengan kesedihan mendalam, mengetahui bahwa ia mungkin tidak sepenuhnya berada di pihak kebenaran. Sementara itu, para malaikat memberikan arahan terakhir kepada Nabi Lut. Berjalanlah dengan cepat ke arah perbukitan. Jangan berhenti sampai kalian benar-benar keluar dari wilayah ini. Azab Allah akan turun dengan dahsyat, dan kota ini akan menjadi tempat yang tak lagi dapat dihuni, ujar mereka. Nabi Lut mengangguk penuh ketaatan, lalu bersiap memimpin keluarganya meninggalkan kota. Saat malam semakin larut, Nabi Lut dan keluarganya menyelinap keluar dari rumah mereka. Jalan-jalan kota yang biasanya dipenuhi oleh kesibukan kini terasa kosong, seolah-olah malam itu menjadi saksi terakhir dari kemaksiatan yang telah berlangsung lama. Nabi Lut memimpin di depan, menggenggam tangan putri-putrinya erat-erat, sementara istrinya berjalan dengan langkah yang lambat di belakang mereka. Dalam perjalanan itu, Nabi Lut terus berdoa agar Allah melindungi mereka dari segala bahaya. Ketika mereka mendekati perbatasan kota, langit mulai berubah. Awan hitam tebal berkumpul, dan angin kencang bertiup membawa debu. Suasana menjadi semakin mencekam. Nabi Lut mempercepat langkahnya, mengingatkan keluarganya untuk tidak menoleh ke belakang. Namun, di hatinya, ia masih merasa khawatir tentang istrinya, yang tampak semakin tertinggal. Di tengah perjalanan, istri Nabi Lut akhirnya berhenti. Perasaan ragu dan ikatan emosionalnya kepada kota Sodom membuatnya melanggar perintah Allah. Ia menoleh ke belakang, menatap kota yang akan dihancurkan. Saat itu juga, azab Allah mulai turun dengan dahsyat. Langit memuntahkan hujan batu dari tanah yang terbakar, dan suara gemuruh mengguncang bumi. Nabi Lut dan putri-putrinya tidak menoleh, tetapi mereka mendengar jeritan dari belakang mereka. Istri Nabi Lut yang melanggar perintah Allah pun terkena azab tersebut. Ia membeku seperti tiang garam, menjadi tanda peringatan bagi siapa saja yang melihatnya. Sementara itu, Nabi Lut dan putri-putrinya terus berjalan menuju keselamatan.
Dengan hati yang penuh kesedihan, Nabi Lut menyadari bahwa mereka kini hanya tinggal bertiga, menyaksikan keadilan Allah yang turun atas kaum yang telah melampaui batas. Di kejauhan, kota Sodom yang penuh dosa kini hanya tersisa puing-puing yang hangus terbakar. Saat Nabi Lut dan kedua putrinya melangkah menjauh dari kota, fajar mulai menyingsing, tetapi langit tidak menunjukkan tanda-tanda terang. Sebaliknya, awan hitam tebal menggantung di atas Sodom, menciptakan suasana mencekam. Nabi Lut menggenggam tangan putrinya erat-erat, memastikan mereka terus berjalan tanpa menoleh ke belakang, sebagaimana perintah para malaikat. Suara gemuruh mulai terdengar dari arah kota, semakin lama semakin keras, seperti bumi yang menjerit kesakitan. Di Sodom, azab Allah mulai turun dengan dahsyat. Bumi berguncang hebat, membuat bangunan-bangunan megah runtuh seketika. Dari langit, batu-batu besar bercampur api dilemparkan dengan presisi yang luar biasa, menghantam kaum Sodom tanpa ampun. Teriakan dan jeritan menggema, tetapi semuanya sia-sia. Mereka yang selama ini menolak dakwah Nabi Lut kini tak berdaya menghadapi kemurkaan Allah. Tidak ada tempat untuk berlindung, tidak ada waktu untuk menyesal. Nabi Lut dan kedua putrinya terus berjalan menuju perbukitan. Meskipun mereka tidak menoleh, suara kehancuran di belakang mereka terdengar jelas. Angin membawa bau hangus dari kota yang sedang diluluhlantakkan. Hati Nabi Lut berat, mengetahui bahwa istrinya telah melanggar perintah Allah dan kini menjadi bagian dari kehancuran itu. Ia menundukkan kepala, berbisik dalam doanya, "Ya Allah, ampunilah keluargaku dan teguhkan hati kami untuk tetap di jalan-Mu." Saat mereka mencapai perbukitan, Nabi Lut dan putri-putrinya berhenti sejenak, kelelahan setelah perjalanan yang panjang dan penuh ketegangan. Dari sana, mereka melihat ke arah bekas kota Sodom. Di kejauhan, asap hitam membubung tinggi ke langit, menandakan bahwa kota itu telah sepenuhnya hancur. Nabi Lut mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah, "Segala puji bagi-Mu, ya Allah, yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Engkaulah sebaik-baik pelindung." Di atas perbukitan itu, Nabi Lut menjelaskan kepada kedua putrinya tentang pelajaran yang bisa mereka ambil dari kejadian ini. Inilah keadilan Allah. Tidak ada perbuatan yang luput dari pengawasannya. Kaum yang melampaui batas akan menerima balasan yang setimpal, katanya. Kedua putrinya mengangguk, meskipun hati mereka masih diliputi rasa takut dan kesedihan. Mereka menyadari bahwa mereka kini harus memulai hidup baru, jauh dari segala kerusakan yang pernah mereka saksikan. Di sisi lain, kehancuran kota Sodom meninggalkan peringatan abadi bagi siapa saja yang mengetahuinya. Tempat di mana kota itu pernah berdiri kini menjadi hamparan tanah mati, tanpa tanda-tanda kehidupan. Laut yang terbentuk akibat azab itu menjadi simbol kemurkaan Allah terhadap kaum yang membangkang. Penduduk sekitar yang mendengar berita tentang kehancuran Sodom pun merasa ngeri, dan kisah ini segera tersebar ke wilayah-wilayah lain. Nabi Lut dan kedua putrinya memulai kehidupan baru di tempat yang jauh dari Sodom. Mereka hidup dengan sederhana, menjaga iman mereka kepada Allah, dan menjauhi segala perbuatan yang dilarang. Nabi Lut terus mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada putrinya, memastikan bahwa mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman yang telah mengubah hidup mereka. Ia berkata, "Azab yang turun adalah peringatan bagi kita semua. Maka, janganlah pernah sekalipun kita melupakan Allah dan petunjuk-Nya." Hari-hari berlalu, dan meskipun mereka memulai hidup dengan kesederhanaan, Nabi Lut dan keluarganya merasa damai dalam perlindungan Allah. Kenangan akan kota Sodom tetap menjadi pengingat bagi mereka akan pentingnya ketaatan kepada Allah dan bahayanya ketika manusia melampaui batas. Nabi Lut menutup setiap malamnya dengan doa, memohon kepada Allah agar umat manusia selalu diberi hidayah untuk mengikuti jalan yang lurus. Setelah meninggalkan kota Sodom yang telah hancur, Nabi Lut dan kedua putrinya berjalan menuju lembah yang subur di luar wilayah bekas kehancuran itu. Perjalanan mereka panjang dan melelahkan, tetapi setiap langkah diiringi dengan doa dan rasa syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari azab yang dahsyat. Nabi Lut meyakinkan putri-putrinya bahwa Allah pasti menyediakan tempat baru untuk mereka memulai kehidupan dengan damai. Di lembah yang tenang itu, mereka menemukan sebuah area yang subur, dikelilingi oleh bukit-bukit hijau dan aliran sungai yang jernih. Tempat itu memberikan rasa aman dan kedamaian yang sangat mereka butuhkan setelah semua yang telah mereka lalui.
Nabi Lut melihat ke sekeliling dan berkata kepada kedua putrinya, "Inilah tempat yang telah Allah pilih untuk kita. Mari kita bangun kehidupan baru di sini, penuh ketaatan kepadanya." Mereka segera memulai kehidupan baru dengan sederhana. Nabi Lut bersama kedua putrinya bekerja keras membangun tempat tinggal dari bahan-bahan alami di sekitar mereka. Ia mengajarkan putrinya cara bercocok tanam dan mengelola sumber daya yang ada dengan bijak. Dalam kesederhanaan itu, mereka menemukan kebahagiaan yang sejati, hidup dalam ketaatan kepada Allah dan jauh dari keburukan dunia. Setiap malam, Nabi Lut duduk bersama putrinya di bawah langit berbintang. Ia sering menceritakan kepada mereka tentang kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta, dan pentingnya tetap berada di jalan yang benar. "Kita adalah saksi hidup atas keadilan Allah," katanya. Apa yang terjadi pada Sodom adalah pelajaran besar bagi umat manusia. Tidak ada perbuatan yang tersembunyi dari pengawasannya. Namun, meskipun mereka telah memulai hidup baru, bayangan masa lalu terkadang masih menghantui. Kedua putri Nabi Lut sering teringat akan kehancuran yang mereka saksikan, serta kehilangan ibu mereka yang memilih jalan yang salah. Nabi Lut selalu menghibur mereka dengan lembut, berkata, "Hidup ini adalah ujian, anakku. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani ujian itu dengan iman dan ketaatan kepada Allah." Di tempat yang baru, Nabi Lut juga mulai bertemu dengan orang-orang dari suku lain yang melintasi daerah itu. Mereka sering singgah dan mendengar kisah Nabi Lut tentang kehancuran Sodom dan pentingnya mengikuti jalan kebenaran. Banyak di antara mereka yang tergerak hatinya dan berjanji untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Kisah Nabi Lut menjadi peringatan yang menyebar dari mulut ke mulut, memberikan dampak yang besar bagi orang-orang yang mendengarnya. Meskipun hidup mereka kini jauh dari keramaian, Nabi Lut dan putrinya merasa damai dalam kesendirian mereka. Setiap hari mereka menghabiskan waktu untuk beribadah, bekerja, dan saling menguatkan satu sama lain. Kesederhanaan itu membuat mereka semakin dekat dengan Allah. Nabi Lut merasa yakin bahwa inilah cara terbaik untuk menjaga keimanan mereka dan menghindarkan diri dari godaan dunia. Waktu terus berlalu, dan Nabi Lut tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia selalu berdoa agar keturunannya dan generasi mendatang dapat belajar dari kisah hidup mereka. "Biarlah kehidupan kita menjadi teladan," katanya suatu malam. "Bagi mereka yang ingin mendekat kepada Allah, selalu ada jalan, dan bagi mereka yang menjauh darinya, selalu ada peringatan. Kita harus tetap teguh di jalan yang telah Allah tunjukkan." Dengan keyakinan itu, Nabi Lut dan keluarganya menjalani hari-hari mereka, menjaga keimanan di tengah kesunyian yang penuh berkah. Hari-hari berlalu dengan tenang di lembah yang subur, tempat Nabi Lut dan kedua putrinya tinggal. Mereka menjalani hidup dalam keimanan dan kesederhanaan, sepenuhnya berserah diri kepada Allah. Nabi Lut terus mengingatkan putrinya tentang pentingnya menjaga ketakwaan, memelihara hati yang bersih, dan menjauhkan diri dari keburukan yang pernah merusak kaum Sodom. "Hidup ini adalah amanah," kata Nabi Lut suatu hari. "Kita harus menjalaninya sesuai dengan kehendak Allah, agar kelak kita kembali kepadanya dengan selamat." Setiap pagi, Nabi Lut dan putrinya memulai hari mereka dengan bekerja di ladang. Mereka menanam tanaman, mengelola air dari sungai yang mengalir, dan menjaga hewan ternak yang mereka pelihara. Kehidupan itu mengajarkan mereka untuk bersyukur atas nikmat Allah, sekecil apapun. "Lihatlah tanah ini, anak-anakku," ujar Nabi Lut suatu pagi sambil memegang segumpal tanah. "Allah menciptakannya untuk kita rawat, bukan untuk kita rusak. Ketika kita menjaga apa yang telah Allah titipkan, kita akan merasakan keberkahan yang tak terhingga." Di tengah kesibukan mereka, Nabi Lut sering mengingatkan putrinya akan pentingnya menyebarkan hikmah dari pengalaman mereka. Ia ingin agar apa yang terjadi pada kaum Sodom menjadi pelajaran abadi bagi umat manusia. Allah telah menunjukkan kepada kita apa yang terjadi ketika manusia melampaui batas. Jangan pernah biarkan kejahatan mendominasi hati atau masyarakat. Jika kita tetap di jalan kebenaran, Allah akan selalu bersama kita, katanya dengan penuh keyakinan. Selain mengajarkan nilai-nilai kepada putrinya, Nabi Lut juga menerima tamu dari suku-suku pengembara yang melewati lembah itu. Ia menceritakan kisah kaumnya yang dihancurkan karena dosa-dosa mereka, mengingatkan para tamu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Banyak di antara mereka yang mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa ngeri dengan azab yang menimpa kaum Sodom.
Pesan Nabi Lut tersebar luas, menjadi peringatan yang menginspirasi banyak orang untuk hidup lebih baik. Di sisi lain, meskipun hidup mereka damai, putri-putri Nabi Lut masih merasakan duka kehilangan ibu mereka. Suatu malam, salah satu dari mereka bertanya, "Ayah, mengapa ibu tidak mau mendengar peringatan Allah? Apakah mungkin kita akan bertemu dengannya di akhirat?" Nabi Lut menatap putrinya dengan lembut, tetapi matanya memancarkan kesedihan. "Anakku, setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Ibumu memilih untuk berpaling dari kebenaran. Kita hanya bisa berdoa agar Allah memberikan pengampunan kepada mereka yang mau bertobat," jawabnya penuh kebijaksanaan. Seiring waktu, Nabi Lut menyadari bahwa usianya semakin menua. Namun, ia tetap bersemangat dalam menyampaikan pesan Allah. Ia berpesan kepada putrinya agar terus menjaga keimanan mereka dan mendidik keturunan mereka dengan nilai-nilai kebenaran. "Jangan pernah lupakan apa yang telah kita alami," katanya suatu hari. "Kisah hidup kita adalah peringatan sekaligus pelajaran. Jika kalian setia kepada Allah, Dia akan selalu memberi keberkahan dalam hidup kalian." Putri-putri Nabi Lut tumbuh menjadi wanita yang bijak dan beriman. Mereka membawa warisan nilai-nilai yang diajarkan ayah mereka ke dalam kehidupan mereka sendiri. Kehidupan baru yang mereka jalani di lembah yang tenang menjadi bukti bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari harta atau kemewahan, tetapi dari kedekatan dengan Allah dan ketaatan kepadanya. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Nabi Lut duduk bersama putrinya, memandang ke kejauhan. Ia berkata, "Apa yang telah terjadi pada kita adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Dari kehancuran Sodom, kita belajar bahwa Allah Maha Adil, tetapi juga Maha Penyayang kepada hamba-Nya yang beriman. Jadilah cahaya kebenaran bagi siapapun yang kalian temui, agar dunia ini tidak jatuh ke dalam kegelapan seperti kaum yang telah binasa." Kata-kata itu menjadi penutup dari perjalanan panjang Nabi Lut, sebuah perjalanan penuh hikmah yang abadi sepanjang masa. Seiring berjalannya waktu, Nabi Lut dan kedua putrinya semakin terbiasa dengan kehidupan di lembah yang tenang. Di tempat itu, mereka menemukan kedamaian yang jauh berbeda dari hiruk-pikuk kehidupan di Sodom. Setiap hari mereka memulai aktivitas dengan memanjatkan doa syukur kepada Allah, menyadari bahwa keberadaan mereka adalah wujud kasih sayang dan perlindungannya. Nabi Lut sering mengingatkan putrinya bahwa mereka dipilih untuk menjadi saksi atas kekuasaan Allah yang mutlak. Suatu hari, Nabi Lut mengajak kedua putrinya berjalan menyusuri lembah untuk mengamati keindahan ciptaan Allah. "Lihatlah, anak-anakku," ujarnya sambil menunjuk ke arah aliran sungai yang jernih dan burung-burung yang berterbangan. "Semua ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Alam semesta tunduk kepadanya, maka kita sebagai manusia harus lebih tunduk dan taat. Jangan biarkan hati kita terjerat oleh hal-hal yang melupakan Allah." Putrinya mengangguk, menghayati setiap kata yang diucapkan ayah mereka. Pada malam hari, ketika bulan bersinar terang, Nabi Lut mengumpulkan putrinya di sekitar api unggun. Ia berbicara tentang pentingnya menjaga keimanan dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa yang menghancurkan. "Ingatlah, azab yang menimpa kaum Sodom bukanlah tanpa sebab. Mereka memilih jalan yang melampaui batas, melupakan petunjuk Allah, dan menolak kebenaran. Jika kita tidak waspada, hati manusia dapat dengan mudah terseret ke dalam kegelapan," katanya dengan nada serius. Putri-putri Nabi Lut mendengarkan dengan penuh perhatian. Salah satu dari mereka bertanya, "Ayah, apakah ada kemungkinan orang-orang di luar sana juga akan memahami pelajaran ini?" Nabi Lut tersenyum lembut. "Tugas kita adalah menyampaikan pesan, anakku. Hidayah adalah milik Allah. Tetapi jika mereka mau mendengar dan memahami, kisah kita bisa menjadi cahaya yang menunjukkan jalan kepadanya." Dalam kesederhanaan hidup mereka, Nabi Lut tetap menjaga hubungan dengan orang-orang yang melewati lembah itu. Para pengembara yang singgah seringkali kagum mendengar kisah Nabi Lut tentang kehancuran Sodom. Beberapa dari mereka bahkan memutuskan untuk tinggal sementara, belajar tentang keimanan dan ketaatan kepada Allah dari Nabi Lut. Kehidupan di lembah itu menjadi sumber inspirasi bagi siapa saja yang datang, menjadikannya tempat yang penuh dengan hikmah. Namun, di tengah kedamaian itu, Nabi Lut tidak pernah melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi. Ia terus berdoa kepada Allah agar generasi berikutnya dapat menjaga iman dan tidak mengulangi kesalahan kaum Sodom. Suatu malam, ia berkata kepada putrinya, "Kelak, kalian akan memiliki keturunan.
Ajarkanlah mereka untuk mencintai Allah, mengikuti petunjuk-Nya, dan menjauhi dosa. Hanya dengan begitu, hidup kita akan benar-benar diberkahi. Nabi Lut juga mengajarkan bahwa kehidupan tidak akan selalu mudah. Ia sering mengingatkan putrinya bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan seorang mukmin. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman, meskipun mereka diuji. Ingatlah, anak-anakku, kesabaran dan keteguhan hati adalah kunci untuk menghadapi setiap cobaan, katanya. Kata-kata ini menjadi penguat bagi putri-putrinya yang perlahan mulai menerima kenyataan hidup mereka tanpa ibu. Di penghujung hari, Nabi Lut menyadari bahwa hidupnya semakin mendekati akhir. Namun, ia merasa tenang karena telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai seorang nabi dan ayah. Ia melihat kedua putrinya dengan penuh kasih, meyakini bahwa mereka akan melanjutkan perjuangan untuk menyebarkan kebenaran. Cahaya kebenaran itu seperti api yang kalian nyalakan setiap malam. Jaga agar tetap menyala, agar dunia ini tidak kembali gelap. Ingatlah, Allah selalu bersama orang-orang yang beriman, katanya, meninggalkan pesan yang akan terus mereka bawa sepanjang hidup. Hari-hari yang damai di lembah itu terus berlalu, namun tidak pernah ada yang terlupakan dari perjalanan panjang Nabi Lut dan kedua putrinya. Sebagai seorang nabi, Lut tidak hanya memberikan petunjuk dalam kehidupan dunia, tetapi juga meninggalkan warisan hikmah yang tak terhapuskan. Ia selalu mengingatkan kepada putrinya untuk menjaga hati dan memperkuat hubungan mereka dengan Allah. Ingatlah, anakku, katanya, sesungguhnya dunia ini hanya sementara, tetapi akhiratlah tempat kita kembali selamanya. Putri-putrinya kini semakin dewasa, mengerti betul bahwa apa yang mereka jalani adalah hasil dari keteguhan iman dan ketaatan kepada Allah. Mereka mengenang kembali perjalanan hidup mereka yang penuh ujian, kehilangan, dan akhirnya ketenangan di lembah yang subur ini. Suatu hari, salah satu dari putri Nabi Lut berkata, "Ayah, kami akan terus menjaga keimanan kami, dan akan mengajarkan generasi setelah kami agar tidak pernah melupakan pelajaran dari kisah Sodom." Kata-kata ini menggambarkan tekad mereka untuk melanjutkan warisan ayah mereka. Nabi Lut tersenyum mendengar kata-kata putrinya. Ia tahu bahwa meskipun ia akan meninggalkan dunia ini, warisannya akan terus hidup melalui mereka. Anakku, setiap langkah yang kalian ambil di jalan Allah adalah bagian dari usaha kita untuk menjaga kebenaran. Dunia ini penuh dengan godaan, tetapi hanya mereka yang berpegang pada agama Allah yang akan mendapatkan kemenangan sejati, jawab Nabi Lut dengan penuh kebijaksanaan. Malam demi malam, Nabi Lut terus mengajarkan putrinya untuk mengingatkan umat tentang keadilan Allah dan perlunya menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. Tidak ada yang lebih penting, menurutnya, selain menjaga hati agar tetap tulus dan dekat dengan Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini, pastikan kita tetap berpegang pada keimanan dan kebenaran, kata Nabi Lut suatu malam. Suatu pagi, ketika matahari mulai terbit di ufuk timur, Nabi Lut merasa tubuhnya semakin lemah. Ia tahu bahwa ajalnya semakin dekat, tetapi hatinya tetap tenang karena merasa telah menjalankan amanah sebagai seorang nabi dan sebagai seorang ayah dengan baik. Ia memanggil kedua putrinya dan berkata, "Anakku, aku akan segera kembali kepada Allah. Tetapi ketahuilah, bahwa tugas kita belum selesai. Tugas kita adalah untuk mengingatkan umat manusia tentang kebenaran yang datang dari Allah." Putri-putrinya, yang telah dewasa dan mengerti dengan baik amanah yang diemban, mengangguk penuh pengertian. Mereka berjanji untuk menjaga nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh ayah mereka dan untuk menyebarkan kebenaran kepada orang-orang di sekitar mereka. Kehidupan mereka yang sederhana dan penuh keimanan kini menjadi teladan bagi mereka yang datang untuk mencari cahaya kebenaran. Nabi Lut menutup matanya dengan damai, mengingat semua perjuangan yang telah dilaluinya. Ia meninggalkan dunia ini dengan penuh keyakinan bahwa ia telah memberikan segalanya untuk umat manusia, bahwa kisahnya akan terus hidup dalam ingatan umat yang mendengarnya. Sebelum ia menghembuskan napas terakhir, ia berdoa, "Ya Allah, terimalah amal kami, dan jadikanlah kami termasuk dalam golongan yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang-Mu." Setelah Nabi Lut wafat, kedua putrinya melanjutkan hidup mereka dengan penuh pengabdian kepada Allah. Mereka mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh ayah mereka, mengingatkan umat untuk selalu berada di jalan yang benar dan menjauhi perbuatan dosa. Kisah Nabi Lut menjadi sebuah warisan abadi yang terus menginspirasi generasi-generasi berikutnya,
mengingatkan umat manusia tentang keadilan Allah, pentingnya takwa, dan bahaya dari melanggar perintahnya. Jazakumullahu khairan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus berbagi kebaikan dan saling mengingatkan dalam kebenaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.